sebentar sambil kita menunggu Pak Yai Jadul untuk bergabung. Assalamualaikum Mbak Fitri Irodat. Ini belum kita mulai ya, masih menunggu Pak Yai Jadul. Nah, kita masih menunggu Pak Yai Jadul untuk bergabung bersama kita. Untuk nanti teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan lewat komentar atau ada fitur tanya jawab. Nah, di situ nanti bisa digunakan. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa tanya seputar tema kali ini atau di luar tema, tidak apa-apa. Oh ya, Pak Yai Jadul sudah bergabung. Langsung kita sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabaripun Pak Yai? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Niki posisi di mana? Di Jogja atau di Jogja ini di Pondok Kaliopak. Di Pondok Kaliopak nggih. Oke, saya sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di live IG Minhajul Muslim ngaji posonan pada sore kali ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan ngaji bersama Pak Kiai Jadul Maula. Beliau ini merupakan salah satu alumni JPPI Minhajul Muslim. Terus nggih Pak Yai? Nggih, Nggih. Tahun berapa niku Pak Yai? Dulu pernah jebolan gitu ya. Sekitar tahun berapa niku? Tahun 97. Nah, tahun 97 ya, 97 98. Nah, beliau ini juga mantan ketua Les Bumi DIY. Beliau salah satu alumni kita. Tema yang akan beliau bawa pada sore hari ini adalah makna diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Menurut tafsir Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita simak bersama-sama bersama Pak Kiai Jadul Maula. Untuk teman-teman nanti di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar tema maupun di luar tema mengenai Ramadan, bisa langsung ditanyakan lewat komentar atau lewat fitur pertanyaan. Ya, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kiai Jadul Maula. Begitu, langsung kita mulai ya Pak Yai untuk pengajiannya. Iya. Oke, waktu dan tempatnya untuk Pak Yai Jadul Maula kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ya, jamaah pengajian Minhajul Muslim ya, dan kawan-kawannya, selamat berjumpa kembali dengan saya pada sore hari ini. Nah, kesempatan kali ini saya ingin membacakan ya sedikit ya, menguraikan tafsirnya Syekhul Akbar ya Ibnu Arabi terhadap surat Al-Baqarah ayat 185 ya ayatnya. Saya bacakan dulu lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat ini barangkali sering dibaca ya oleh para penceramah bulan Ramadan ya. Tapi mungkin tahun ini jarang dibaca karena nggak ada ceramah bulan Ramadan ya. Jadi ini tarawihnya banyak yang di rumah ya, biasanya kalau di masjid-masjid kultum atau ceramah ini sering dibacakan ya. Nah, yang menarik dari tafsirnya Ibnu Arabi ini ya, karena Ibnu Arabi ini tafsirnya ini tafsir isyari ya. Jadi yang tidak seperti tafsir pada umumnya ya, biriwayah ya atau yang birro'yi gitu ya, dengan berdasarkan kaidah-kaidah bahasa gitu. Tapi Ibnu Arabi ini membaca Al-Qur'an ini dalam kacamata tasawuf ya, kacamata batin ya. Jadi kemudian beliau menangkap isyarat-isyarat di dalam ayat ini. Nah, menarik beliau mengatakan di dalam tafsirnya ini makna syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini tidak semata-mata sebagai nama satu bulan di antara 12 bulan ya yang kemudian beredar gitu ya. Tapi beliau membawa makna syahrul Ramadan itu ke dalam diri kita sebagai momentum ya. Syahrul Ramadan itu momentum di dalam diri kita, di dalam hati kita ya, di dalam alam rohani kita ya, di dalam jiwa kita ya. Di mana di situ beliau mengatakan syahrul Ramadan itu ihtiraqun nafsi binuril haq ya. Jadi ketika jiwa kita ini terbakar oleh cahaya kebenaran, oleh cahaya Tuhan. Ya, jadi momentum ketika jiwa kita ini matang ya oleh cahaya Tuhan, ya, binuril haq, dengan cahaya kebenaran. Nah, dalam momentum itu unzila fihil Quran ya. Quran diturunkan. Ya. Nah, Quran ini bil makna dia menyebut Al-Quran al-ilmu al-jami' al-ijmali ya. Ilmu yang mengumpulkan semuanya secara keseluruhan, secara ijmal ya. Al-musama bil akli al-Qur'ani ya. Al-Quran di sini bermakna al-akli al-Qur'ani. Akal Qur'ani ya. Akal Qur'an itu apa? Akal Qur'an itu al-muwasil ila maqamil jam'i ya. Jadi akal Qur'ani itu yang mengantarkan kita kepada kedudukan yang menggabungkan secara keseluruhan. Jadi mengantarkan kita kepada universalisme ya, kepada universalisme ya. Satu sudut pandang yang universal ya, sudut pandang yang universal mengumpulkan semua hal ya. Nah, hudan linnas itu bermakna hidayatan linnas ilal wahdah ya. Jadi kemudian akal Qur'an ini ya yang membimbing manusia kepada kesatuan. Ya, kepada kesatuan ya. Bukan kepada identitas-identitas yang beragam, yang sempit gitu, tapi diajak naik ke atas untuk melihat semua manusia itu dalam keberagamannya itu untuk bersatu dalam satu pandangan kemanusiaan ya, ijmali. Wa bayyinati minal huda wal furqan ya, ini juga bermakna wadala ila muttasilatin minal jam'i wal farqi ya. Wa bayyinati minal huda, dan ilmu Qur'ani itu juga ya terkandung di dalamnya dalil-dalil yang menghubungkan antara yang universal ini ya, yang universal al-jam'i tadi, yang kumpulan tadi itu, wal farqi, dan yang rinci ya, al-furqan ya. Nah, al-furqan ini kemudian bermakna ilmu tafsili, ilmu yang rinci, akal furqan yang membeda-bedakan ya. Jadi kalau maknanya begini ya, maknanya ya, kalau kemudian ya melalui puasa ya, lalu kita berhasil mengendalikan nafsu kita ya, hawa nafsu kita sedemikian rupa ya, sehingga kemudian jiwa kita jadi murni ya, jiwa kita jadi murni dan kemudian bisa menerima cahaya kebenaran.
ya binuril haq, ya. Dan cahaya kebenaran itulah yang menyingkirkan di dalam hati kita dengan jiwa kita semua kabut-kabut nafsu itu, ya, hijab-hijab nafsu itu kemudian tersingkap. Nah, di situ kemudian diturunkan ada ilmu Qur'ani dan ilmu tafsiri, ya. Ilmu, ya, saya memaknai ilmu Qur'ani dan ilmu tafsiri ini kayak bineka tunggal ika, ya. Jadi kalau ilmu tafsiri itu ilmu furqani, ilmu yang membeda-bedakan, itu lalu kita melihat semua hal itu dengan spesifikasinya berbeda-beda. Ya, ini siapa, kapan, ya, di mana, ada berapa, ya, mau apa, itu detail, ya. Itu kemudian yang lahir adalah perbedaan, ya. Aku berbeda dengan kamu berbeda dengan dia, lahir itu ilmu furqani, ya, perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu bini ika, ya, itu perbedaan. Nah, alami kodrat manusia itu melahirkan perbedaan-perbedaan itu, ya, sehingga melahirkan ada perbedaan yang luas, ya, ada perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan agama dan seterusnya, ya. Nah, ini ilmu, ya, detail, ya. Nah, tunggal ika itu kemudian kita mestinya juga bisa keluar, ya, bisa mengatasi perbedaan-perbedaan untuk kepada ilmu jam'i atau ilmu Qur'ani, ini ilmu yang menyatukan, ya. Ini perbedaan, tapi hakikatnya di dalam perbedaan itu asalnya adalah satu jua, ya. Ya. Orang Cina, orang Jawa, orang Arab, orang Eropa, orang Afrika itu beda-beda, ya, rasnya. Tapi hakikatnya mereka satu, manusia, ciptaan Tuhan, ya. Nah, ini kalau hati kita jernih, kita bebas dari nafsu, ya. Lalu kita bisa melihat itu jernih antara yang ijmali, yang jam'i dan yang furqani, ya. Dan ini saling berhubungan, ya. Jadi dari yang universal kita bisa turun ke perbedaan-perbedaan, tapi di dalam perbedaan-perbedaan itu, ya, kita tetap, ya, di dalam perbedaan-perbedaan itu, tapi kita bisa kemudian toleransi, ya. Kita toleransi karena apa? Kemudian kita bisa melihat semua perbedaan itu dalam satu sudut pandang yang luas, di mana hakikatnya itu semua adalah satu kesatuan. Nah, ini jadi dinamis antara yang satu ke yang banyak, yang berbeda-beda, dan yang berbeda-beda itu kemudian juga punya orientasi kepada persatuan, ya. Yang berbeda, yang banyak menuju ke yang satu kemudian juga bisa melahirkan yang banyak, ya. Nah, itu yang disebut wa bayyinatim minal huda wal furqan, ya. Nah, sehingga orang yang sampai pada kedudukan ini disebut syuhududzat, ya. Jadi persaksiannya kepada Tuhan ini, ya, murni, ya, kepada ahad, ya. Zat Tuhan itu ahad, ya, tunggal, esa, ya. Ya, sudah enggak, ya, sudah tunggal di situ, semua sifat, semua nama sudah lebur, ya. Semua sifat, semua nama sudah lebur, yang ada hanya zat, gitu, ya, yang tak terbatas, gitu, ya. Jadi udah lebur. Nah, itu namanya syuhududzat. Nah, puasa, ya, itu mengantarkan orang ke situ, ya. Karena itu kemudian ayat selanjutnya faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Kalau kemudian kamu sudah sampai kepada kesadaran, ya, yang seperti itu, ya, maka falyasum, ya, maka kamu mesti mengendalikan diri untuk ucapan dan perbuatannya itu selalu di dalam kebenaran, ya, selalu berdasarkan kebenaran. Ya. Nah, ini makna diturunkannya Al-Quran di dalam bulan puasa, ya. Nah, tapi di sini kemudian, ya, kita bisa melihat ayat selanjutnya. Bisa diteruskan, ya, ini bisa ditangkap, ya? Oke. Tangkap. Nah, wa mangkana maridon, ini Tuhan itu maha kasih sayang, ya. Tuhan itu maha kasih sayang. Tidak semua orang bisa sampai pada kesadaran seperti itu, ya. Itu di sini disebut wa mangkana maridon, ya. Jadi masih ada di dalam hatinya ini penyakit, ya, penyakit hati yang sehingga dia tertutup, dia terhijabi dari kesadaran yang universal itu tadi, ya. Kesadaran yang hakiki tadi itu, ya. Karena ya masih terbawa egonya, ya, ego pribadi, masih sibuk dengan mengejar kebutuhan-kebutuhan untuk pribadi, untuk keluarga,
untuk kelompok, untuk golongan gitu ya, untuk ya anulah ya identitas, membangun identitas itu, ya itu kan itu artinya sedang sibuk ya di situ. Nah, itu terhijabi ya. Karena kemudian itu bisa menutup pandangan kemudian hanya kepada kepentingan ke kelompok. Nah, orang yang itu disebut sini maridon ya. Jadi di dalam hatinya itu masih ada penyakit-penyakit yang bersumber dari nafsu ya, nafsu di dalam diri manusia. Ini juga kodrati sebetulnya ya. Ya. Itu kemudian tidak bisa sampai ya. Ala safarin, atau dia sedang berjalan tapi belum sampai ya. Jadi ada orang yang terhijabi, tercegah perkembangan kesadarannya karena terlalu fanatik, terlalu egois ya. Atau juga orang sebenarnya sedang berjalan suluk menuju kepada kesadaran yang luas itu tapi belum sampai. Nah, ini ada rahmat ya, ada toleransi dari Tuhan ya, ada itu faidatum min ayyamin ukhor ya. Maka itu bisa ditunggu ya. Nanti orang yang seperti itu yang belum sampai atau terhijabi itu nanti mereka akan mempunyai marotibun ukhro ya, punya martabat lain yang harus disempuh, yang harus ditempuh ya, bisa diganti di lain hari ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan ya, tapi terus jangan sampai putus asa ya. Ya, kenapa ini? Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Tuhan ini menghendaki orang itu bisa sampai kepada makrifat zat ya, syuhudul zat ya, kepada persaksian zat Tuhan ya, yang murni pada keesaannya itu, kepada ketunggalannya itu ya. Itu dengan mudah ya, tidak ingin memudahkan, bukan mempersulit ya. Tuhan itu mengundang hambanya untuk bisa sampai ya, mengetahui ya, sampai kepada persaksian kepada zat Tuhan itu yang murni itu. Nah, tidak dipersulit ya, karena itu kemudian ada kelonggaran ya, semua tidak harus dipaksakan ya. Karena apa? Walitukmilul iddata ya, Tuhan menghendaki sebuah hamba itu juga bisa sampai kepada makom ini ya. Dan karena itu kemudian walitukabirullaha ya, semua hamba itu kemudian bisa mengagungkan Allah ya. Karena apa? Karena melihat petunjuk Tuhan supaya manusia itu bisa sampai kepada kesadaran yang universal ya. Kesadaran yang menyeluruh ya. Kesadaran yang sampai kepada ketunggalan, bahwa hakikatnya semua ini berasal dari yang satu ya. Hakikatnya semua ini adalah satu ya. Nah, itu nanti Tuhan akan memberi petunjuk ke arah sana, dan itu kemudian manusia merasa betapa agungnya Tuhan ya. Nah, wala alakum tashkurun, dan supaya manusia ini kemudian bersyukur ya. Nah, bersyukur dalam makna Syekhul Akbar ini al-istiqomah ya. Al-istiqomah itu kemudian melatih ya pengembangan kesadaran itu dengan istiqomah melalui sholat nanti ya. Ini saya tahu. Nah, jadi teman-teman ya, itu makna dari ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Jadi ini mengacu kepada kita diajak untuk melihat diri kita ya, kesadaran kita ya, sudah sampai di mana ya, kesadaran kita apakah masih dibentuk ya oleh keinginan-keinginan, masih dibentuk oleh mengejar kebutuhan ya, apalagi masih diarahkan oleh otak konspirasi ya, konspirasi atau apa. Nah, itu kalau masih di situ, nah itu berarti belum syahrul Ramadan ya, Quran turun di dalam diri kita ya. Nah ya, jadi itu ya teman-teman sekalian ya. Nah ini Pripon? Ya, yang gimana ada? Halo? Ya, diteruskan? Apa ada sampai di sini ada diteruskan mawon dulu Pak Yai. Nanti pertanyaannya digabung aja. Oh gitu. Ya. Ya. Nah, baik ya. Nah, jadi kalau kita ikuti ya
makna makna ayat ini ya, kita bisa melihat ya, bisa melihat bahwa kerinduan ya, kerinduan Tuhan ya kepada manusia itu sedemikian rupa ya, begitu begitu mengharu biru ya, dan kemudian Tuhan itu selalu mengundang ya, selalu mengundang. Nah, momentum yang paling kuat sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini ya, begitu rupa sehingga diwajibkan ya, diwajibkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan diwajibkan berpuasa ya. Jadi di dalam kewajiban ini sebenarnya terkandung satu daya ya, daya tarik dari Tuhan untuk Tuhan itu begitu rindu ya, supaya apa? Secara keseluruhan umat manusia ini menuju kepadanya ya. Karena apa? Dengan berpuasa itu orang dilatih ya, dilatih untuk apa? Untuk berjarak ya dari apa? Bahkan dari kebutuhannya sendiri ya, kebutuhannya alami melekat makan ya, dari kebutuhannya alami, makan, minum itu kan alami, ya itu kodrat, bagian dari kodrat. Tapi itu sebetulnya kebutuhan yang sifatnya raga, ya kebutuhan sifatnya raga. Dan itu mestinya sekedarnya aja. Nah, orang kalau terlalu lekat, ya itu lalu kesadarannya menjadi sempit. Nah, ketika orang direnggangkan dari kebutuhannya itu, akhirnya dia bisa menahan diri, ya, menahan diri, ya tidak langsung, tidak semata-mata itu saya memberi ruang kepada pikirannya, kepada akalnya untuk berkembang ya. Akalnya untuk berkembang sehingga dia apa? Dia mempunyai kesadaran yang lebih luas ya, lebih luas. Nah, orang kalau kemudian kesadarannya lebih luas, lalu dia akalnya juga bisa lebih berkembang ya, untuk menimbang-nimbang segala hal, mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Sehingga luas. Nah, ini bagian dari apa hikmah puasa ya, tujuan ya disyariatkannya puasa, dan lalu kita bisa menangkap ya, ini kasih sayang Tuhan, betapa Tuhan ini sebetulnya rindu ya untuk manusia, hamba-hambanya itu mendekat kepadanya, datang kepadanya sedemikian rupa. Nah, orang yang bisa datang kepada Tuhan itu orang yang punya kesadaran luas ya, punya kesadaran tinggi. Nah, syarat orang untuk bisa punya kesadaran yang luas ya, kesadarannya meningkat menjadi tinggi, punya tujuan yang lebih tinggi, itu orang mesti dijaga menahan diri dari kebutuhan-kebutuhan dasar justru gitu ya. Karena seringkali kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang bisa membelokkan kesadaran ya, bisa menyempitkan kesadaran, bahkan bisa menutup kesadaran ya. Banyak orang karena mengejar kebutuhan dasar gelap mata ya kan, lalu berbuat yang semena-mena. Ya. Nah, ini hakikat tarikan itu. Nah, oleh karena itu para ulama ya dulu ya, misalnya bisa kita baca di kitab Asrarus Shaumnya Kiai Soleh Darat misalnya. Nah, beliau mengajarkan ya, semestinya memang puasa itu karena tujuannya tinggi itu, puasa itu mesti ada tahapannya ya, ada tingkatannya, tingkatan puasa. Saya tingkatan puasa yang paling dasar, paling awam ya, itu puasa dalam makna fikih ya, fikih ya, itu yang paling awam. Ya, puasa dalam makna fikih itu orang ya mulai fajar sampai maghrib tidak makan dan tidak minum ya. Tidak memenuhi kebutuhan syahwat perut maupun syahwat di bawah perut. Itu fikih ya. Hanya di situ ya. Nah, ini yang paling awam. Ini paling awam ya. Dan orang yang hanya di sini itu nggak akan sampai kepada tujuan berpuasa ya. Oleh karena itu ada sebenarnya tujuan yang lain ya didorong ya. Tingkatan yang kedua ya, ini tingkatan yang lebih khusus ya. Tingkatan yang lebih khusus itu orang dilatih berpuasa itu tidak semata-mata kebutuhan dasar yang menahan itu syahwat perut dan syahwat bawah perut, tapi juga yang berpuasa itu panca inderanya ya. Matanya berpuasa ya, telinganya berpuasa, mulutnya berpuasa, ya, lisannya, lidahnya, tangannya, kakinya berpuasa. Dalam arti apa? Kita tidak menggunakan panca indera kita itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Nah, ini lebih tinggi sebetulnya nilainya. Orang kalau makan itu sebenarnya masih boleh. Ya. Itu aja dalam puasa nggak boleh. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan lidah kita untuk mencaci maki orang. Ya, atau untuk ghibah ya, untuk mengadu domba, untuk menfitnah ya, untuk berbohong ya.
atau untuk apa ngerasani ya, untuk ngerasani, untuk menggunjing, bergunjing ya. Nah, ini sebenarnya nilainya lebih bahaya ini ya, bisa merusak puasa lebih bahaya daripada makan. Ya, itu dalam Al-Quran tersebut itu seperti memakan bangkai saudaranya mentah-mentah kan gitu. Itu lebih menjijikkan, sebenarnya lebih haram, ya lebih haram. Nah, orang yang berpuasa itu dididik untuk melihat kesadarannya lebih tinggi ya. Jadi kalau makan nasi aja nggak boleh, apalagi makan saudaranya, daging saudaranya secara mentah, makan bangkai ya, makan bangkai saudaranya secara mentah itu lebih nggak boleh. Oleh karena itu orang yang kesadarannya meningkat, maka yang puasa itu mulutnya tidak ngomong sembarangan ya. Demikian juga matanya, demikian juga telinganya ya. Hingga lalu apa perbuatannya ya itu berorientasi kepada yang benar ya, al-haq ya. Ya, tidak yang apa ya semua bermakna ya, bermakna kebenaran. Nah, ini tingkatan khusus ya. Nah, lalu ini arahnya ada tingkatan lebih tinggi lagi. Nah, ini yang sampai kepada di dalam tafsir Ibnu Arabi ini ya. Ini tingkatan khawasul khawas ya. Tingkatan lebih khusus lagi yaitu apa? Yang ya apa syahwat perut, syahwat ininya puasa, menahan diri, panca inderanya juga berpuasa ya, tidak melihat yang haram, tidak melihat yang makruh, tidak melihat yang syubhat ya, tidak melihat yang sia-sia gitu. Nah, panca inderanya berpuasa juga, tapi kemudian bahkan pikiran dan hatinya ikut berpuasa. Ya, pikiran dan hatinya itu berpuasa dalam arti apa? Dia tidak memikirkan selain Allah. Hatinya tidak merasakan selain kehadiran Allah. Ini itu lebih tinggi ya. Nah, itu nanti itu sebenarnya hasil dari kesungguhan kita meniti, mendaki ya tangga-tangga puasa ya yang dimulai dari puasa yang awam tadi itu. Standar fikih itu dimulai dari situ, kemudian terus apa kesadarannya terus meningkat sehingga dia dengan kesadarannya sendiri ya lalu meningkatkan puasanya melebihi standar awam ya, melebihi standar fikih. Ya, terusnya. Nah, disitulah ya di dalam tingkatan yang paling tinggi khawasul khawas itulah unzila fihil Quran ya. Turun ilmu Tuhan ya untuk bisa melihat ya antara apa al-jam'u ya, Al-Qur'ani dan Al-Furqani ya. Ini apa sesuatu yang apa menjadi landasan kearifan ya, melihat segala sesuatu. Nah, itu sampai di situ barangkali ada ada yang nulis pertanyaan. Banyak nih Pak Yai pertanyaannya. Oh ya. Satu-satu dulu nggih. Sebentar, saya scroll dulu. Ini ada dari Kang Dulmanan. Ini dari Rembang ini. Kang Dulmanan. Ini dia bertanya, badhe tanglet Pak Kiai, kata puasa atau menahan diri niku apakah hanya sekedar dengan tidak melakukan sesuatu yang dilarang, nopo harus ada nilai-nilai yang lain? Nah, niki dari Kang Dulmanan, pertanyaan pertama. Iya. Terus ya ini gimana? Jawab dulu atau ada pertanyaan kedua selanjutnya? Niki ini pertanyaan kedua masih dari Kang Dulmanan. Ini mungkin masih apa? Ada kesinambungan. Ini fenomena kaum muda yang sekarang, niku kalau puasa hanya dihabiskan untuk tidur dengan alasan untuk menghindari maksiat. Niku pripun Pak Yai? Nah, ini mungkin ada kesinambungan antara pertanyaan Kang Dulmanan yang pertama dengan pertanyaan yang kedua ini. Monggo. Iya, iya. Baik ya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama sebetulnya sudah saya singgung ya di sebelumnya presentasi ya, paparan yang sebelumnya ya. Tingkatan puasa itu ya. Kalau ketentuan fikihnya ya, yaitu hanya yang dilarang hanya tidak makan, tidak minum gitu ya, tidak ada sesuatu yang masuk melalui telinga atau mulut ke dalam perut, kira-kira begitu kan gitu ya. Dan kemudian juga menahan syahwat bawah perut, itu menahan diri, itu yang paling standar ya.
Tapi tujuannya bukan di situ sebetulnya tujuan puasa. Ya, kita hanya di situ itu nggak akan bisa sampai kepada level la'alakum tatakun, ya, supaya kamu menjadi bertakwa, itu hanya meningkat. Ya. Nah, mestinya orang itu sebetulnya hanya tadi saya katakan ya, itu kita dilatih untuk kita berjarak dengan kebutuhan dasar kita. Tujuannya apa? Lainnya ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya pikiran kita jalan, ya, kesadaran kita meningkat. Ya. Kesadaran kita meningkat supaya apa? Ya, kadang begini ya, tujuannya utama supaya perilaku kita terkendali, ya, tujuannya perilaku kita itu mengarah kepada kebenaran, ya, perilaku kita didasarkan pada kebenaran, tujuannya itu, ya, orang yang bertakwa itu kan sebenarnya perilakunya didasarkan dengan kebenaran, ya, didasari dari kebenaran, itu orang yang bertakwa, kan ke situ arahnya, ya. Nah, kadang orang itu perilakunya menjadi tidak benar atau setengah benar atau kabur, itu karena kemudian tidak berorientasi ke sana, tapi orang kemudian perilakunya, orientasinya digerakkan oleh semata-mata memenuhi kebutuhan. Nah, kadang orang kalau hanya memenuhi mengejar kebutuhan, itu kadang lupa ya kepada nilai-nilai yang penting saya enak kan gitu ya. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi. Ya. Nah, ini orang yang ke situ itu kemudian kan akalnya nggak jalan berarti ya, kesadarannya hanya tertutupi oleh kebutuhannya. Lah puasa itu kemudian ketika kebutuhan dasarnya itu diikat, ya, ditahan. Jadi puasa itu orang menahan diri ya, menahan diri dari memenuhi kebutuhan dasar itu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya supaya akalnya itu yang tadinya terkungkung oleh orientasi kepada pemenuhan kebutuhan itu menjadi lepas. Kemudian menjadi berkembang ya, berpikir. Nah, ya. Nah, supaya lalu ditingkatkan tadi itu yang puasa mestinya juga kalau orang bisa berpikir kan dia akan berpikir begini ya. Kalau tidak puasa ya misalnya ya tidak puasa itu makan itu boleh ya, minum boleh, tapi berpuasa jadi nggak boleh. Yang boleh aja jadi tidak boleh. Nah, sekarang kalau begitu, kalau di luar puasa yang tidak boleh, di dalam bulan puasa, mestinya menurut akal itu larangannya lebih dahsyat. Ya. 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 Misalnya ya nonton film porno itu anak muda gitu ya. Nonton film porno itu ya kalau nggak bulan puasa kan nggak boleh ya. Ya. Jadi kalau di luar bulan puasa aja tidak boleh, berarti di dalam bulan puasa itu lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Karena yang tadinya boleh aja makan, boleh aja di dalam bulan puasa tidak boleh, apalagi yang tadinya tidak boleh, maka di dalam bulan puasa itu lebih tidak boleh lagi. Sehingga pengendalian dirinya terhadap panca indera itu menjadi lebih ketat, ya, lebih ketat. Jadi kemudian ada nilai-nilai lain ya. Jadi tidak sekedar melakukan sesuatu yang dilarang, tapi ini harus meningkat kesadarannya. Ya, lalu perilakunya, ucapannya, tindakannya itu juga mesti didasarkan pada nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai kebenaran. Ya, itu tujuannya ya. Nah, orang kalau kemudian diajari itu, nah ini kesadarannya jadi meningkat. Ini yang dimaksud unzila fihil Quran. Jadi turunnya ilmu, turunnya kesadaran ya. Antara yang universal, yang menyatu, yang tunggal ika dengan yang berbeda-beda itu, ya itu. Nah, orang bisa sampai pada kesadaran itu kalau kemudian ya nafsunya, ya jiwanya sudah terbakar oleh cahaya kebenaran ya di dalam Al-Quran ini. Ya. Nah, ini memang membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan perjuangan ya. Nah, kemudian memang ada kelonggaran ya, kelonggaran. Nah, daripada kamu kemudian di dalam puasa itu ya menahan lapar, menahan haus gitu, daripada kemudian masih masih terikat kesadarannya ya, masih terikat kesadarannya pada orang yang kehausan, kelaparan sampai lemes gitu ya. Itu kan berarti kesadarannya itu belum bisa lepas ya. Kesadarannya itu belum bisa lepas dari tadi itu ya, makan dan minum itu ya. Nah, sehingga ini nanti mencari pembenaran kepada hal-hal yang kadang supaya lupa kepada makan itu, dia mencari
hiburan-hiburan ya, ini malah bisa terjebak kepada maksiat. Nah, kalau demi supaya tidak itu kemudian pilihannya tidur sih ya, itu juga ada toleransi dalam agama, itu boleh ya. Kalau belum bisa berbuat hal yang lebih bermanfaat, ya tidur gitu. Itu boleh saja, bahkan ada nilai ibadahnya kan gitu. Ya, tidur punya nilai ibadahnya kalau tidur itu merupakan cara orang untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna ya, maksiat ya, hal yang melanggar. Jadi itu tidur bisa berguna. Nah, cuman ukurannya kalau kemudian siangnya tidur, nah sekarang malamnya gimana gitu ya. Kalau malamnya kemudian ikatan ya kepada kebutuhannya tetap ada, ya akhirnya ya sama aja nilainya jadi berkurang ya. Akhirnya kemudian hanya dipindah aja ya, yang siang jadi malam, yang malam jadi siang kan gitu ya kan. Jadi kemudian kalau malamnya ya, makan kembali kelekatan ya, kemelekatan kepada kebutuhan dasar ini kemudian menjadi semakin kuat. Tetap masih dikendalikan oleh nafsu ya. Jadi kalau kalau seperti itu tidur bisa menjadi negatif ya, karena tidur itu juga bisa membuat hati itu semakin keras. Ya, hati itu ya, orang Jawa itu, orang-orang tua kita mengatakan kan supaya orang hatinya itu tidak keras, lembut, terbuka itu kan dia mengurangi makan dan mengurangi tidur kan itu ya. Jadi kalau tidurnya itu sebetulnya untuk sebagai pengganti perbuatan maksiat itu jadi baik ya. Tapi kalau tidurnya itu kemudian hanya menambah kerasnya hati. Jadi ini kemudian tidur itu menjadi bentengnya nafsu untuk bersembunyi kan itu ya. Bukan nafsunya itu dibakar, tapi justru tidur itu jadi bentengnya itu, sehingga nafsu hanya bersembunyi nunggu maghrib ya. Nafsu itu nunggu maghrib. Awas nanti ya. Kalau maghrib gitu balas dendam nafsunya ya. Nah, ini tidur bisa bahkan menjadi penguat nafsu. Ya. Nah, kalau kemudian penguat nafsu itu artinya tujuan berpuasanya untuk meningkatkan kesadaran, membuka wawasan, horizon berpikirnya kepada hal-hal yang lebih luas, sehingga perilaku ucapannya didasarkan pada kebenaran itu menjadi tidak tercapai. Nah, ini berlaku dulu ada sabda Nabi kan, banyak orang berpuasa yang pahalanya hanya haus dan lapar. Ya. Nah, begitulah. Oke, Pak Yai agak dipersingkat niki pertanyaannya masih banyak niki. Oh ya. Iya. Sebentar, ada dari Mas Agus Faisal. Ini beliau di Magelang posisinya. Derek Tangkret Pak Kiai, hikmah puasa khususnya bagi orang khawas atau tingkatan yang kedua tadi itu khusus. Seperti itu pertanyaan dari Mas Agus Faisal. Terus ini disambung sama pertanyaannya Mas Izar. Ini Mas Izar dari Lamongan. Dia mau bertanya Pak Kiai, bagaimana menghadapi puasa dan tingkat stres yang cukup tinggi pada masa pandemi yang menuntut kita tidak dapat berperilaku seperti bulan puasa biasanya. Mungkin ini yang kita alami bersama ya. Monggo. Ya. Dari pertanyaan ya, yang pertama ya dari Mas Agus Faisal itu ya, jadi puasanya khawas tadi saya katakan itu puasanya panca indera ya, jadi meningkat ya, tidak hanya menahan lapar ya, tapi juga panca inderanya dikendalikan ya, dididik dalam makna apa, tidak digunakan panca inderanya ini, pendengarannya, penglihatannya tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang ya, atau bahkan sebenarnya yang sia-sia ya, yang sia-sia pun sebaiknya jangan diusahakan. Semua panca indera itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu saya puasa khawas ya. Nah, itu saya mengandung makna bahwa di dalam diri kita sedang terjadi proses ya, terjadi proses menimbang-nimbang bahwa tindakan kita mesti didasarkan pada satu keputusan yang bijak ya, keputusan yang bijak ya, lahir itu dari pertimbangan-pertimbangan yang kemudian inputnya benar. Ya. Nah, inputnya benar itu dari mata kita, dari telinga kita itu memberi input hal-hal yang baik. Ya. Kalau kemudian inputnya baik, lalu keputusan dari tindakan kita lahir dari akal yang bijak. Ya.
Nah, itu sebenarnya proses ya, itu proses khawas tadi itu gitu ya, menimbang-menimbang ya, mendayagunakan panca inderanya itu ya dalam satu kesatuan yang harmonis ya, ya. Inputnya dari mata dan telinga ya, outputnya itu dari lisan dan tangan atau kaki ya. Jadi output ya. Nah, keputusannya ada di dalam pikiran kita ya. Jadi kalau yang kita lihat hal-hal yang horor, hal-hal yang serem, yang kita dengar hal-hal yang fitnah, ghibah, hoax ya, kampanye hitam, yang kita dengar, yang kita lihat itu kemudian pikiran kita, hati kita jadi keruh. Itu lalu kemudian ucapan kita dan tindakan kita jadi nggak bijak ya. Nah, itu puasa khawas itu di situ ya, mengendalikan apa perilaku, mengendalikan ucapan dengan memperbaiki proses ininya ya, proses metabolismenya itu, metabolisme di dalam menghasilkan keputusan ya di dalam pikiran kita ya. Itu tergantung pada mengelola panca inderanya itu. Ya ini tingkatan apa khawas gitu ya. Nah terkait ini ya, hari ini kemudian situasi pandemi ya, anjuran pemerintah, anjuran para ahli, para ilmuwan ya, para ulama itu ada satu pandangan ya. Ini ada situasi darurat ya, situasi pandemi, kita mesti menjaga keselamatan jiwa kita ya, menjaga keselamatan lingkungan kita. Lalu dengan cara beribadah dalam bulan puasa itu, misalnya ya tahun kemarin tarawih berjamaah, sekarang di rumah ya, semua di rumah semua. Nah itu menurut saya kok tidak mengurangi nilai berpuasa. Ya justru di sini kemudian ini ada hikmah menurut saya, ada hikmah karena ini ada kasih sayang Tuhan. Justru kita diajak kepada inti hakikat makna dari puasa itu sendiri ya. Karena mungkin dulu kalau tarawih bersama ya, itu kan sebenarnya jamaahnya tarawih ya baik ya. Tapi godaannya lebih besar ya, godaan egonya lebih besar ya. Kalau kita bisa jadi pamer ya, atau kemudian kita bisa, dia banyak hal ya, godaannya lebih besar. Nah dengan tarawih di rumah sendiri itu tidak mengurangi nilai ibadah tarawihnya, tapi justru bisa memperteguh ya, mempertajam intensitas kita, pengolahan diri kita lebih dekat kepada Tuhan sebetulnya ya. Jadi menurut saya situasi pandemi hari ini itu situasi yang lebih substantif ya, lebih substantif. Tidak semata-mata berorientasi yang keluar gitu, tapi lebih ke dalam gitu. Ya, itu positif menurut saya. Pak Yai, ini masih ada 2 pertanyaan lagi karena kita terbatas waktunya, mungkin sampai jam 5 kurang 5 menit karena dari Instagram hanya menyediakan 1 jam seperti itu. Ya. Ini sekarang ada satu pertanyaan. Ini masih kira-kira 5 menit lagi, Pak Yai. Kira-kira masih 5 menit lagi. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Kang Yusuf. Jadi, dalam Al-Quran surah Al-Qadr menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sedangkan kebanyakan dari kita memperingati nuzulul Quran pada hari ke-17 Ramadan. Dan dari kita juga berasumsi bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di antara hari-hari ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar benar terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan atau pada hari ke-17 Ramadan? Karena peringatan nuzul Quran biasanya dirayakan pada 17 Ramadan. Nah, ini ada satu pertanyaan, monggo bisa diperjelas. Jadi gini, tentang malam Lailatul Qadar itu, ini para ulama pendapatnya berbeda-beda. Ya. Nggak ada satu kesatuan, ya, nggak ada satu kesatuan. Ada yang bilang malam ganjil, ada yang bilang ada peluang semua dalam bulan, ada yang mengatakan setelah tanggal 21 ke atas dan seterusnya. Ya. Nah, tentang peringatan nuzul Quran memang yang masyhur ya, diikuti banyak ulama itu 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan, ya. Nah, tapi di sini tidak berarti setiap tanggal 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya.
Wallahu alam. Itu hanya secara formal yang disepakati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan ya. Nah, mengenai makna Lailatul Qadar sebetulnya Syekh Ibnu Arabi itu punya makna lainnya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah kondisi kejiwaan Kanjeng Nabi ya. Jadi kondisi halnya Nabi Muhammad, fitrahnya Nabi Muhammad ketika syuhud ya, ketika bertemu Tuhan ya. Nah, jadi itu kondisi khusus. Jadi Lailatul Qadar itu kondisi khusus kedudukan Nabi, hati Nabi ketika bertemu Tuhan. Syuhududat ya. Nah, itu di situ. Itu disebut Lailatul Qadar. Karena itu turunnya Al-Qur'an di situ ya. Nah, itu kalau dalam makna yang substansinya ya, yang makna hakikatnya itu ya. Nah, tapi terhadap pertanyaan yang tadi itu saya nggak bisa menentukan karena para ulama itu berbeda-beda pendapatnya tentang malam Lailatul Qadar itu. Dan yang mesti dipahami, Al-Quran turun dalam makna Lailatul Qadar itu bukan dalam arti makna Quran yang sekarang itu ya. Itu yang turun itu secara total itu itu bukan Al-Quran yang mushaf ya, bukan Al-Quran yang mushaf itu ya, tapi itu Al-Quran dalam arti keseluruhannya dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Nanti dari langit dunia itu secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun ya, 23 tahun. Nah, jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Nggak ada ketentuan. Bahkan saya pribadi cenderung berpendapat itu kadang Lailatul Qadar itu bisa terjadi di dalam setiap delay pengalaman masing-masing orang bisa berbeda-beda, walaupun memang ada satu malam yang khusus ya, malam khusus istimewa itu, tapi itu wallahu alam kapan ya, itu memang yang istimewa karena itu di situ malaikat ya turun sedemikian rupa ya, membawa salam ya, menyampaikan salam dari Tuhan kepada setiap orang yang beriman. Nah, itu memang mesti disongsong. Nah, karena itu ya sebaiknya sejak malam pertama sampai malam terus itu kita memperbanyak ibadah ya, memperbanyak pendekatan kepada Tuhan ya, memperbanyak konsentrasi, introspeksi diri ya, sehingga kapanpun itu tiba kita dalam keadaan siap gitu ya. Kapan demikian. Makasih. Nggih niki ini sudah selesai, semua pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin di menit-menit terakhir, monggo Pak Yai Zaidul Maula bisa memberikan pitutur terakhir gitu untuk supaya baik. Jadi begini teman-teman ya. Jadi ayat Syahrul Ramadan tadi itu kan ada dua perintahnya ya. Pertama falyasum, maka berpuasalah. Ini yang terakhir wala allahum tashkurun ya, itu di dalam tafsir itu maknanya sebenarnya sholat ya. Makna syukur itu sholat, karena sholat itu adalah perbuatan amal yang mengumpulkan semua bagian-bagian syukur itu ada di dalam sholat. Nah, karena itu dalam bulan puasa dan sholat taraweh ya. Ini tentunya di samping sholat wajibnya dijaga, tapi juga sholat tarawehnya dijaga. Nah, oleh karena itu kemudian ya sebagai kalimat terakhir ya, saya menyarankan kepada teman-teman ya, bulan puasa ini dimanfaatkan betul-betul untuk meningkatkan kesadaran kita, memperkuat cakrawala kita dengan sungguh-sungguh berpuasa, menahan hawa nafsu, dan juga menegakkan sholat. Latihan kita untuk kesempurnaan jiwa kita ya, perjalanan jiwa kita menuju kesempurnaannya, sehingga dari jiwa kita yang sempurna itu pikiran kita lebih luas, lalu tindakan kita, ucapan kita betul-betul menjadi rahmat ya, menjadi keselamatan bagi semua orang ya. Nah, dan itulah makna sebenarnya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ya, kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau setelah puasa ucapan dan tindakan kita lebih berkualitas ya, lebih bermakna, lebih menjadi rahmat bagi lingkungan kita ya. Mungkin itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi
pengajian kita bersama Pak Kiai Jadul Maula. Pada intinya dari 1 jam kita ngaji tadi, sejatinya puasa Ramadan inilah momen di mana kita dapat memurnikan jiwa dari nafsu melalui zat-zat Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan inilah Allah benar-benar rindu kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pengajian pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari pengajian ini dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar sampai akhir nanti. Selamat berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.